Enak ya, walaupun duit kita nggak nyampe 2 miliar, duduk ke taman, nggak ada bangku, pakai mobil aja. Yes, ini adalah Kia EV9. Tapi berhubung mobil ini udah setahun lebih muncul di Indonesia, mendingan kita langsung aja bahas kelebihan dan kekurangan dari mobil ini. Tonton video ini sampai habis. Oke Civities, balik lagi sama gue Wapas Tobing, dan kali ini kita akan ngebahas 5 kelebihan dan 5 kekurangan dari Kia EV9 GT Line. Kelebihan yang pertama adalah pada desainnya. Yes, Kia EV9 ini mempunyai basis yaitu Kia EV9 konsep ya, dan sekarang untuk mass production ini bener-bener mirip banget sama mobil konsepnya. Dari desain depannya yang lampunya ini udah gede banget, bagus banget, dan lampu depannya tuh udah ada 12 buah LED proyektor. Jadinya kalau misalnya nyala di malam hari itu bagus banget, dan penerangannya oke banget. Jadi untuk penerangan kalian nggak usah khawatir. Dan untuk LED DRL ya, dia bagus banget. Dia udah memanjang dari atas sini, terus agak patah di tengahnya, dan ujungnya tuh dia ke kiri. Jadi untuk membentuk di bagian fasianya gitu ya. Dan kalau misalnya kalian bingung lampu sennya di mana, lampu sen ini menyatu dengan LED DRL ya. Jadi kalau misalnya kalian nyalain lampu sen, LED DRL-nya akan berubah menjadi sebuah lampu sen. Terus di depannya dia seperti EV pada umumnya, dia nggak ada grill, nggak ada lubang grill karena memang nggak membutuhkan pendinginan untuk radiatornya. Dan grillnya ini kalau misalnya malam di depan sini dia ada kayak lampu-lampu untuk seakan-akan membentuk sebuah lubang-lubang grill ya. Jadi ini bagus banget, dan apabila kalian punya Kia EV9 ini dan sudah terkoneksi dengan smartphone kalian, nyalanya tuh bisa kalian atur sesuai dengan preferensi kalian. Jadi keren banget gitu ya. Tapi sayangnya memang untuk unit tes kami ini belum dikoneksikan dengan smartphone kami. Terus untuk hoodnya dia juga gede banget di atas ini, dan ada emblem Kia di yang mereknya, brandnya jelas ya. Terus untuk bumpernya dia dibikin mengotak dan ada aksen-aksen seakan-akan bikin kayak ada bolongan-bolongan banyak di bawah sini ya. Tapi menurut kami untuk desain depannya ini oke banget. Terus juga untuk desain sampingnya, ya untuk desain sampingnya kalian bisa lihat sendiri, ini gede banget ya, dia panjang banget, dia punya panjang di 5015 mm dan lebar di 1980 mm dan tingginya di 1750 mm. Dan untuk wheelbase-nya dia ada di 3100 mm. Wah, itu wheelbase yang cukup panjang sih, dan bahkan mirip sama big SUV Eropa. Jadi bisa kita expect untuk interiornya tuh gede banget ya. Nah, untuk di samping sini dia permainan garisnya dia ke arah kaku ya, jadi supaya kelihatan kesan SUV-nya. Dan kalau ngeliat sampingnya sih, ini jujur ngingetin gue sama SUV asal Inggris. Dan untuk door handle-nya, dia sudah memakai model flush, jadi untuk mengurangi coefficient of drag juga. Dan kalau misalnya kalian butuhkan, misalnya kalian buka mobil baru handle pintunya keluar. Nah, untuk velgnya sendiri dia sudah memakai velg 21 inci dibalut dengan ban 285 45R21, dan untuk velgnya dia sudah ditutupi dengan dop untuk mengurangi coefficient of drag juga. Nah, untuk desain belakangnya ya, desain belakangnya nggak neko-neko, dia dibikin simple, tapi menurut kami ini desain belakang yang cukup atraktif ya, karena melambangkan sebuah SUV sejati, karena memang SUV sejatinya tuh nggak banyak embel yang gimana-gimana, nggak kayak SUV asal negeri sana yang lagi rame di Indonesia, biasanya emblem belakangnya rame. Dia belakangnya cuma ada emblem Kia, EV9 dan juga GT Line yang merupakan trimnya. Dan saking untuk menjaga desain itu supaya clean, itu plat nomornya ditaruh di bawah, jadi nice banget. Kelebihan yang kedua adalah jok baris keduanya yang sangat nyaman dan juga pengaturannya sangat lengkap. Ini tinggi gue 182 cm, kaki gue masih tertopang dengan sangat baik di belakang sini, dan side supportnya tuh kerasa banget, jadinya bisa seakan-akan tuh kerasa ngemeluk gue kalau misalnya gue duduk di belakang sini. Untuk legroom dia masih ada 4 jari, hampir 5 jari lah ya, ini 5 jari bahkan, dan ini posisi mengemudi gue. Untuk headroom ada hampir 5 jari, dan untuk footroom itu masih ada secara layak ya, jadi gue bisa selonjoran di belakang sini. Terus untuk pengaturan joknya dia juga sudah elektrik untuk penumpang tengah kiri maupun penumpang tengah kanan, dan juga baris ketiga dia sudah full elektrik juga, depan juga full elektrik. Jadi bisa gue bilang pengaturan mekanis untuk jok di mobil ini sudah tidak ada sama sekali, semuanya diatur secara elektrik. Terus juga ada heated dan cool seats untuk penumpang tengah bagian kiri dan juga penumpang tengah bagian kanan, yang ada 3 level yang bisa kalian pilih ya. Ini ada untuk coolnya, untuk misalnya di luar lagi panas, kalian butuh pendinginan, kalian bisa tinggal pencet.
Dan heat-nya misalnya kalian lagi di daerah Dieng atau daerah pegunungan gitu ya, bisa kalian aktifkan di belakang sini. Terus untuk joknya dia sudah ada massage seats untuk penumpang untuk bagian depan dan juga bagian belakang yang pengaturannya tuh lengkap banget. Kalian bisa pilih antara pijet aja atau mau geteran aja, atau kombinasi keduanya bisa kalian pilih di tengah sini, dan mode pilihannya tuh banyak banget, bisa kalian pilih sesuai preferensi kalian. Dan yang terakhir, dia bisa ada relaxation mode di belakang sini. Jadi kalian tinggal tekan satu tombol aja dan dia langsung memposisikan joknya, dan untuk ottoman seatnya dia akan keluar dengan sendirinya. Nice banget. Ini tinggal kalian menikmati perjalanan kalau lagi posisi lagi gini. Nah, kalau misalnya mau balik, tinggal tekan aja depannya. Mantap banget kan? Nah, dan juga untuk pelipatan joknya baris kedua dan baris ketiga, dia juga sudah bisa dilakukan melalui bagasinya dan tinggal memencet satu tombol aja. Nice banget. Kelebihan yang ketiga adalah pada fiturnya. Yes, mobil ini sudah memiliki fitur yang melimpah banget, banyak banget fiturnya. Sebut saja yang pertama adalah penggunaan Meridian Premium Sound di mobil ini yang sudah dilengkapi dengan 14 speaker. Jadi untuk soundnya bisa gue jamin oke punya. Terus dia juga punya head-up display juga, dan untuk head unitnya dia sudah berukuran 12,3 inci dan sudah support Apple CarPlay dan Android Auto secara wired maupun wireless. Nah, untuk wirednya dia cukup unik ya. Di sini ada colokan Type A dan juga Type C, dan kalian bisa langsung pilih nih, misalnya portnya mau charging aja atau juga bisa phone connectivity, tinggal menekan tombol yang ada di sebelah sini. Jadi ya cukup unik juga sih, detail yang cukup menarik. Terus di head unitnya juga bisa monitor EV juga, jadi baterai sisa berapa, consumption-nya berapa, dan juga penggunaan daya listrik dari mobil ini itu ada di mana yang gede maupun yang kecil. Jadi bisa kalian lihat nih pembagian dayanya di mana gitu. Terus di sebelah head unitnya dia ada screen sebesar 5,3 inci untuk pengaturan climate controlnya. Jadi dia nggak usah bingung lagi kalian kalau mau cari pengaturan climate controlnya di mana, tinggal ke screen sini aja. Dan ini ada pengaturan untuk fan-nya, suhunya, dan juga bisa untuk driver only juga, driver only mode. Jadi ini oke banget. Terus apabila kalian pengen pengaturan yang masih tombol fisik, tenang aja, masih ada tombol fisik di tengah sini. Ya, walaupun memang sebatas temperatur dan juga fan aja, tapi setidaknya dia sudah ada tombol fisiknya yang bisa memudahkan kalian untuk mengatur climate controlnya. Terus instrumen cluster dia juga sudah sebesar 12,3 inci juga, dan informasinya cukup lengkap ya. Di sini ada after chargingnya, jadi misalnya kalian mau lihat nih setelah charging mobil kalian udah jalan berapa kilometer dan konsumsinya berapa, kalian bisa lihat di sini. Terus juga ada current trip, terus juga ada terakhir kalian riset di mana, dan juga ada TPMS-nya. Terus untuk service message-nya juga udah ada di instrumen clusternya ini. Terus dia juga sudah ada e-mirror di tengah sini, jadi misalnya kalau kalian bawa barang cukup banyak ya di belakang, kaca belakang bisa ketutup, kalian nggak perlu khawatir, kalian bisa langsung lihat e-mirror di tengah sini, dan langsung ada gambar yang jernih banget di belakang sini dan nggak patah-patah gambarnya, jadi bisa menggantikan peran spion konvensional di tengah sini. Terus untuk atapnya dia juga sudah dilengkapi dengan dual panoramic roof, tapi untuk yang depan dia juga sudah dilengkapi dengan sunroof. Tapi yang kalau yang belakang dia cuma panoramic roof aja tanpa bisa dibuka kacanya, jadi cuma bisa buka penutupnya aja. Setidaknya sudah ada sunroof ya di mobil ini, jadi bisa menambah kesan roomy dan kesan spacious dari mobil ini. Dan di Kia EV9 ini sudah dilengkapi dengan hill descent control yang dinamakan dengan downhill brake control. Jadi kalau misalnya kalian lewat turunan, males tahan kaki di rem, kalian tinggal aktifkan fiturnya aja. Dan untuk interior ya, dia sudah dilengkapi dengan ambient light yang bisa menampilkan dua kombinasi warna secara sekaligus, yaitu namanya dual ambient light. Jadi dia menembakkan lampunya tuh dua sekaligus, jadi bisa dikombinasikan warnanya, dan itu akan menghasilkan warna yang cakep banget di dalam sini. Dan gak cuma di itu juga, tapi mobil ini juga punya sistem ADAS-nya yang sudah sangat lengkap. Sebut saja seperti Adaptive Cruise Control, Lane Following Assist, Lane Keeping Assist, Lane Centering, Rear Cross Traffic Alert, dan juga Blind Spot Warning serta Blind Spot Monitoring. Nah, untuk Blind Spot Warning dan juga monitoringnya, dia nggak cuma kasih pengingat aja di kaca spionnya, tapi misalnya kalau kita mau pindah jalur dan ternyata ada mobil, padahal kita udah nyalain sen gitu ya, nah dia akan mengcounter mobilnya untuk kembali ke jalur semulanya, jadinya kemungkinan untuk terjadi insidennya bisa jauh lebih kecil.
Dan apabila kita misalnya lagi parkir nih dan mundur, tiba-tiba ada tiang yang nggak mau minggir gitu ya, mobil ini akan langsung berhenti dengan sendirinya dan menghindari atau memperkecil terjadinya tabrakan yang bisa memberikan kerugian kepada kita gitu. Kelebihan yang keempat yaitu pada tenaganya. Yes, Kia EV9 ini sudah dilengkapi dengan baterai berkapasitas 99,8 kWh dan motor listrik bertenaga 379 horsepower dan torsinya 700 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke 4 roda. Yes, mobil ini sudah dilengkapi dengan dual motor di roda depan dan juga roda belakang, jadi memungkinkan mobil ini untuk berpenggerak all-wheel drive. Nah, ngomong soal all-wheel drive, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan terrain mode. Jadi ada snow, mud, dan juga sand. Jadi bisa di-set sesuai dengan preferensi kalian. Terus untuk drive mode-nya dia juga ada Eco, Normal, Sport, dan juga My Drive. Jadi My Drive itu seperti individual pada BMW. Nah, sekarang mumpung jalanan yang lagi kosong nih, kita set ke Sport mode dan wah, gila. Tenaganya itu bener-bener langsung ada dan instan. Kita tuh nggak expect kalau mobil ini bisa memberikan sensasi tenaga instan juga torsi instan, karena memang ngelihat bebannya itu udah tinggi di 2,5 ton dan juga dimensinya yang bongsor, kita nggak bakal expect kayak ya udah di atas kertas tenaganya biasa aja nih gitu, masih ada yang lebih besar. Tapi ternyata pas kita coba, dimensi yang besar dan juga beban yang berat itu tidak menghalangi mobil ini untuk memberikan tenaga yang instan kepada kami gitu. Dan untuk urusan handling sendiri sih, ini kebetulan ada bundaran ya, ini kita coba belok. Ini direct banget sih, dia nggak ada ngebuang sama sekali, nggak ada gejala limbung yang berlebihan. Ya masih ada, wajar karena dia memang sebuah SUV yang cukup tinggi ya, jadinya untuk gejala limbung tuh masih kerasa, tapi dikit banget. Dan ini untuk handlingnya tuh agak kencang dikit juga masih enak gitu. Ini juga mungkin ketolong juga sama penggerak mobil ini yang all-wheel drive, jadinya handlingnya juga jadi lebih baik, power delivery-nya juga lebih bagus. Dan untuk body roll di mobil ini bisa kami bilang ini minim banget. Dan kita coba agak zigzag sedikit, tuh body rollnya masih minim banget dan setirnya itu kerasa direct. Jadi nggak ada delaynya, hampir nggak ada delaynya sama sekali. Untuk handling sih, gue bisa bilang EV9 GT Line ini punya handling yang sangat baik. Nah, ngomongin soal tenaga dan performa, pastinya nggak luput dari akselerasi. Dan sekarang kita akan tes akselerasinya. Ya, sekarang kita udah nemu jalan kosong, jadi kita langsung aja tes akselerasinya ya. Jadi tenaganya tadi udah gue bilang dia cukup besar ya, dan klaim dari Kia dia 0-100 bisa dalam waktu 5,2 detik aja. Nah, sekarang kita tes aja. Pertama kita matiin AC, matiin traction control, nggak sama rem, dan go! Ya, udah 100. Dan bener aja, klaim 0-100 ya, pas kita tes itu bener-bener sama di 5,2 detik. Wow, tenaga yang menurut kami biasa-biasa aja, torsinya juga ya biasa-biasa aja. Ternyata waktu kita coba akselerasi, dia bisa di bawah 6 detik. Padahal dimensi dan beratnya itu udah cukup masif sih. Gokil banget Kia. Oke, kelebihan yang kelima yaitu pada bantingan suspensi dan juga kekedapan kabinnya. Pertama kita bicara dulu soal bantingan suspensinya ya. Di belakang sini dia bantingan suspensinya memang bukan yang soft. Dia itu lebih ke arah dewasa dan cenderung agak stiff ya, jadi agak keras bantingannya. Nah, tapi itu punya hal bagus karena memang kalau misalnya dia terlalu soft di belakang sini jadinya kurang nyaman karena mentah-mentul, bisa jadi penumpangnya jadi agak mual gitu ya. Nah, kebetulan barusan nih driver kita lagi agak nakal ya, lagi zigzag gini nih. Pak, mau syuting dulu Pak. Ya, jadi ya karena settingan suspensi yang agak stiff itu dan ini ada belokan, jadi kita di belakang sini nggak kebanting karena body rollnya tuh minim banget tapi masih bisa nyaman. Nah, terus juga dia ketolong juga dengan profil ban yang cukup tebal di profil 45 ya. Jadi itu adalah menurut kami adalah batas akhir dari ban itu bisa nyaman, yaitu di profil 45, karena kalau terlalu tipis biasanya bandingannya jadi keras dan dentuman di jalan bisa teredam dengan cukup baik. Nah, berbicara soal kekedapan kabin, tadi udah gue singgung sedikit di belakang sini. Untuk suara out noise itu hampir nggak kedengaran ke dalam, dan juga dia ketolong sama keberadaannya sebagai sebuah EV ya, jadinya mobilnya nggak terlalu berisik gitu. Ditambah lagi dia sudah menggunakan double glass di belakang sini, jadinya
Untuk suara angin itu bener-bener nggak kedengeran sama sekali. Dan double glass itu nggak cuma di depan, tapi untuk penumpang tengah, kacanya itu sudah pakai double glass. Mobil-mobil yang pakai free flow, knalpotnya gitu ya, bisa teredam dengan sangat baik di dalam sini. Dan untuk kenyamanan, bisa kami bilang mobil ini punya kenyamanan yang cukup baik. Nah, depan ada posisi nih. Tuh, bisa kalian lihat sendiri, dia langsung baliknya dengan sangat cepat dan tapi masih dalam taraf nyaman. Ya, tapi namanya mobil dibuat oleh manusia, pastinya tidak luput dari beberapa kelemahan. Dan berikut ada kelemahan dari Kia EV9. Kekurangan yang pertama yaitu akomodasinya yang cuma bisa mengangkut 6 penumpang saja. Ya memang mobilnya jadi nyaman karena ada captain seat di tengah sini. Tapi biasanya orang Indonesia kalau sudah naik mobil yang sepanjang 5 meter, apalagi sebuah SUV, pasti terpatri pikiran kalau mobil ini bisa 7 penumpang. Sementara untuk Kia EV9 GT Line ini cuma bisa menampung 6 penumpang aja. Itu mungkin alasan kenapa Kia Indonesia memperkenalkan Kia EV9 yang varian Earth. Selain harga yang lebih murah, dia juga punya akomodasi 7 penumpang. Kekurangan yang kedua yaitu pada cushion joknya yang terasa keras ya. Ya memang tadi waktu gue di steering gue ngerasa cukup nyaman dengan suspensinya, jujur aja. Tapi entah kenapa joknya itu sebenarnya bisa diimprove lagi sih. Ini agak keras kecenderungannya, apalagi di tempat gue duduk dan juga di bagian punggungnya. Ini kerasa keras. Ya bukan keras yang ganggu banget sih, yang bikin badan jadi pegel, bukan. Tapi karena memang seperti yang gue sebutkan tadi, dia memang saingannya dengan SUV asal Eropa yang harganya sudah menembus 2 miliar ya. Seharusnya bisa dibikin cushionnya tuh setidaknya mirip lah empuknya dengan SUV keluaran Eropa tersebut. Kelemahan yang ketiga yaitu pada akomodasi baris ketiganya. Ya kalau ngelihat dimensinya yang sudah di atas 5 meter ya panjangnya ya, pasti kita expect mobil ini punya baris ketiga yang cukup lega. Tapi ketika kita masuk ke baris ketiga, ya memang untuk tinggi gue yang 182 cm di atas rata-rata orang Indonesia, di baris ketiga ini nggak nyaman sih, karena memang legroomnya terbatas, headroomnya juga ya so-so lah, hampir 4 jari. Dan juga untuk jok ketiganya juga, baris ketiga itu kerasa rata banget, set supportnya nggak kerasa kayak di baris kedua maupun baris depan. Ya mungkin memang kalau di baris ketiga ini itu nyamannya untuk orang yang memiliki tinggi di 175 cm ke bawah ya. Untuk gue yang tingginya di atas rata-rata orang Indonesia, duduk di baris ketiga ini jujur kurang nyaman. Kelemahan yang keempat yaitu tidak ada tombol untuk membuka dan juga menutup panoramic roof di baris keduanya. Ya ini yang agak kami sayangkan sih, karena tujuan dari panoramic roof ini adalah untuk memanjakan penumpang baris kedua maupun baris ketiga. Ya tombolnya cuma ada di depan, jadi kalian harus minta tolong pengemudi maupun penumpang depan untuk membuka dan penutup panoramic roofnya. Ya agak kurang convenient sih, padahal di belakang sini sudah ada tombol untuk mengatur AC-nya yang membuat mobil ini punya pengaturan AC maupun untuk suhunya secara triple zone. Tapi kenapa untuk penutup panoramic roofnya ini belum ada tombol di tengah sini? Harus pakai voice command ke penumpang depan. Kayak gini nih. Dim, tutup Dim. Voice command-nya bisa nolak tapi ya? Nggak mau. Udah AI nih. Kekurangan yang kelima yaitu price positioning dari mobil ini. Yes, Kia EV9 GT Line ini dibanderol dengan harga 1.975 juta rupiah on road Jakarta, yang dimana itu sudah dekat dengan premium car ya, yang harganya sudah 2M premium EV gitu ya. Ya memang secara psikologis memang bedanya 500 juta. Tapi rata-rata pembeli mobil di atas 1 miliar itu punya daya beli dan juga golongan yang mirip-mirip, which is itu adalah 1% dari masyarakat Indonesia. Jadinya mereka tidak keberatan untuk menambah jumlah tersebut untuk mendapatkan sebuah mobil yang lebih premium brandnya. Sebut saja BMW iX. Mungkin kalian akan bilang, BMW iX kan cuma 5 penumpang, terus dalamnya lebih sempit. Yes, kalian nggak salah. Tapi dengan brand image dari BMW yang sudah premium, orang-orang mungkin akan lebih memilih BMW iX tersebut karena memang dia punya citra yang lebih premium dibandingkan dengan brand Kia yang dimana pembelinya biasanya mengejar fungsionalitas. Ya mungkin beda kan 500 juta bang. Ya seperti gue bilang tadi, pembelinya mirip-mirip, beda dengan mobil yang di bawah 1 miliar, mungkin yang mobil 200 juta dan 400 juta pembelinya tuh beda. Tapi kalau rata-rata kalau di atas 1 miliar, pembelinya golongannya tuh mirip-mirip. Tapi bukan harganya tersebut kemahalan, bukan. Harga tersebut masih worth it untuk kalian tebus
tapi memang agak beririsan dengan mobil yang memiliki brand premium. Oke Civities, itu aja 5 kelebihan dan 5 kekurangan dari Kia EV9 GT Line ini. Ya menurut kami mobil ini masih bisa memberikan rasa premium yang cukup kepada pembelinya dan juga penggunanya ya, dari kenyamanannya, fiturnya, serta desainnya yang futuristis. Ya, kami agak menyayangkan positioning harganya aja sih. Tapi untuk kalian yang tidak peduli terhadap brand image sebuah mobil, kalian bisa membeli Kia EV9 ini karena memang mobil ini bisa membuat kalian lebih disegani di jalan juga, dan misalnya kalian lagi meeting sama orang gitu ya, misalnya kalian bisnismen, orang pasti akan menganggap kalian tuh punya strata sosial yang cukup tinggi. Oke Civities, sekian video kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CV Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia dan website kami di cvtindonesia.co.id. Di situ kalian bisa baca berita, dan apabila kalian tertarik dengan Kia EV9 ini maupun line up Kia lainnya, kalian bisa membelinya melalui website kami, dan pastinya kami akan memastikan kalian mendapatkan penawaran terbaik. Dan sekarang kami sudah memiliki TikTok di CVT Indonesia, jadi buat kalian TikToker nih ya, bisa follow TikTok kami di CVT Indonesia. Oke Civities, gue Pas Tobing, pamit dulu.